Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ainaya Siregar, NIM 170403-117, akan mempresentasikan pengukuran kinerja keuangan perusahaan dari mata kuliah Manajemen Keuangan kelas B. Adapun materi pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian pengukuran kinerja keuangan, kedua, tujuan pengukuran kinerja keuangan, tiga, alat ukur dan standar kelayakan pengukuran kinerja keuangan, empat, contoh kasus metode analisis rasio keuangan dan metode EVA pada perusahaan, dan yang kelima, saran perbaikan perusahaan. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Yang pertama, jurnal dari Nurul Aisyah, yaitu pengukuran kinerja perusahaan menggunakan metode rasio keuangan dan metode EVA atau Economic Value Added. Yang kedua, dari Swita Kaunang, yaitu jurnal analisis kinerja keuangan perusahaan pada PT Cipta Daya Nusantara Manado. Tiga, dari Merdekawati Zahara, yaitu jurnal pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode Economic Value Added pada PT Telekomunikasi Indonesia. Pengertian pengukuran kinerja keuangan. Pengukuran kinerja keuangan adalah kemampuan dari suatu perusahaan dalam menggunakan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi laporan keuangan secara tepat dengan menganalisis posisi keuangan perusahaan, apakah berada pada kondisi yang stabil ataupun sedang mengalami kondisi yang buruk. Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan yang pertama, untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Kedua, untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Tiga, untuk mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Dan empat, untuk mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Pengukuran kinerja keuangan ini menggunakan dua metode, yaitu metode analisis rasio keuangan dan metode Economic Value Added atau EVA. Alat ukur dan standar kelayakan pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama ada metode analisis rasio keuangan. Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi baik apabila memiliki indikator-indikator seperti memiliki rasio likuiditas yang lancar, solvabilitas yang tinggi, dan rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas yang tinggi, serta mampu melampaui standar rasio industri. Yang kedua, metode Economic Value Added atau EVA. Suatu perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang baik apabila nilai EVA lebih besar dari nol, yang menunjukkan terjadinya proses penambahan nilai ekonomi setelah perusahaan membayarkan kewajibannya. 1. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun keuangan lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Adapun jenis dari rasio keuangan, yaitu yang pertama ada rasio likuiditas, merupakan rasio yang berhubungan langsung, rasio yang menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Dua, rasio solvabilitas, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi. Tiga, rasio rentabilitas atau rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari sejumlah dana yang dipakai. Berikut contoh kasus metode analisis rasio keuangan. PT Cipta Daya Nusantara Manado merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum, yaitu penjualan alat pembangkit listrik, pembangunan, serta pengembangan. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan, perlu adanya analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Berikut merupakan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode rasio-rasio keuangan. Pertama, ada rasio likuiditas. Adapun jenis dari rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo
dengan aktiva lancar yang tersedia. Apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Dapat dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya, aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berikut merupakan rumus dari current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Dapat dilihat pada tabel perhitungan current ratio, hasil perhitungan rasio likuiditas pada PT Cipta Daya Nusantara Manado mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2010 mendapat hasil sebesar 19,2%, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan dengan hasil sebesar 1,29%. Lalu pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang tinggi dengan hasil sebesar 13,12%. Dilihat dari uraian di atas, current rasio perusahaan telah mampu membayar utang jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Ini menunjukkan kalau perusahaan dalam keadaan yang baik. Berikutnya ada quick ratio, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid yang mampu menutupi utang lancar. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1, sudah dapat dikatakan sebagai sehat. Adapun rumus dari quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan dan dibagi dengan utang lancar. Dapat dilihat pada tabel perhitungan quick ratio, PT Cipta Daya Nusantara Manado mengalami kenaikan setiap tahun, yaitu pada tahun 2010 berhasil mendapatkan 1,85%, pada tahun 2011 mengalami penurunan dengan hasil sebesar 1,16%, akan tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang tinggi dengan hasil sebesar 11,08%. Perolehan hasil dari 3 tahun tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Berikutnya yang ketiga ada cash ratio, adalah rasio membandingkan antara kas dan aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas ditambah dengan setara kas dibanding dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Sama seperti quick ratio, rasio ini tidak harus mencapai 100%. Adapun rumusnya yaitu kas ditambah bank dibagi dengan utang lancar. Berikut merupakan tabel dari perhitungan cash ratio. Dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami pasang surut, di mana pada tahun 2010 hasil menunjukkan sebesar 0,02%. Kemudian pada tahun 2011 menunjukkan hasil sebesar 0,11%. Akan tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang tinggi dengan hasil sebesar 0,63%. Dapat dikatakan dari 3 tahun tersebut bahwa perusahaan masih kurang baik menjaga likuiditas perusahaannya. Berikutnya ada rasio solvabilitas. Adapun jenisnya yang pertama ada debt to asset ratio, adalah pengukuran seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Porsi utang terhadap aktiva harusnya lebih kecil. Adapun rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva. Berikut merupakan perhitungan tabel debt to asset ratio. Hasil yang diperoleh dalam 3 tahun didapat bahwa pada tahun 2010 sebesar 0,95%, pada tahun 2011 menjadi 0,85%, dan pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 0,91%. Perhitungan analisis debt to asset ratio ini disimpulkan bahwa total utang tidak mampu memenuhi syarat yang ditentukan. Kedua, ada debt to equity ratio, yaitu hubungan yang menunjukkan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, maka semakin aman. Adapun rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri. Berikut merupakan tabel perhitungan debt to equity ratio. Dapat disimpulkan yaitu pada tahun 2010 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 307,6%. Lalu pada tahun berikutnya sebesar 272,6% mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang tinggi sehingga mencapai 676,4%. Yang ketiga ada long term debt to equity ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal usaha dibiayai oleh hutang jangka panjang.
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kewajiban jangka panjang perusahaan dengan model korporasi. Adapun rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Dalam perhitungan didapat hasil pada tahun 2010 sebesar 16,57%. Lalu pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 4,76%. Dan pada tahun 2012 kembali terjadi peningkatan menjadi 11,25%. Berikutnya ada rasio rentabilitas. Yang pertama, jenisnya yaitu profit margin on sales. Adalah rasio pendapatan terhadap penjualan yang diperoleh dari selisih antara penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih. Rasio ini mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada tingkat penjualan tertentu dan juga menilai kemampuan manajemen perusahaan. Adapun rumus dari profit margin on sales yaitu penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dan dibagi dengan penjualan. Dapat dilihat pada tabel. Pada tahun 2010 perusahaan mendapatkan hasil 0,37%. Lalu pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 0,60% dan pada tahun ketiga mendapat hasil sebesar 0,46%. Dari hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa penjualan dari perusahaan sebanding dengan harga pokok penjualan, sehingga laba bersih yang dihasilkan dari perusahaan masih bisa dikatakan dalam keadaan baik. 2. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Ini memperhitungkan semua biaya yang dihadapi bisnis, bukan hanya harga pokok penjualan. Ada rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Tabel, pada tahun 2010 perusahaan mendapatkan hasil sebesar 0,09%, pada tahun 2011 mendapat hasil sebesar 0,32%, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar menjadi 0,21%. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu untuk memenuhi rata-rata standar industri. Yang ketiga ada return on equity, merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor atau para pemegang saham menggunakan modal sendiri. ROE biasanya diukur dengan ukuran persentase. Semakin nilai ROE mendekati 100%, maka akan semakin bagus. ROE yang bernilai 100% menandakan bahwa setiap Rp1 ekuitas pemegang saham dapat menghasilkan Rp1 dari laba bersih penjualan. Adapun rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal sendiri. Dapat dilihat pada tabel bahwa pada tahun 2010 perusahaan mendapat hasil sebesar 0,56%. Pada tahun 2011 mendapat hasil sebesar 0,66% dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 0,20%. Kondisi ini mengakibatkan perusahaan dalam keadaan kurang baik pada tahun 2012. Kesimpulannya, dapat dilihat pada tabel kondisi dan posisi perusahaan menggunakan 3 jenis rasio tadi, bahwa perusahaan belum mampu atau belum baik dalam meningkatkan pengelolaan keuangan perusahaan. 2. Metode Economic Value Added atau EVA. Economic Value Added atau EVA adalah tolak ukur kinerja keuangan dengan mengukur perbedaan antara pengembalian modal atas modal perusahaan dengan biaya modal. Tolak ukur dari EVA yaitu yang pertama, jika EVA lebih besar dari 0, maka terjadi proses nilai tambah ekonomi setelah perusahaan membayarkan semua kewajiban. Jika EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas perusahaan. Tidak terjadi penambahan nilai ekonomis, tetapi perusahaan mampu membayar semua kewajibannya. Dan jika EVA lebih kecil dari 0, berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis, karena laba yang tersedia tidak dapat memenuhi harapan para penyandang dana. Langkah yang digunakan untuk menentukan EVA yang pertama ialah menghitung cost of debt, kedua menghitung cost of equity, tiga menghitung permodalan dan neraca, empat menghitung NOPAT, lima menghitung modal rata-rata tertimbang, enam menghitung EVA. Rumus dari EVA sendiri yaitu laba operasi setelah pajak atau NOPAT dikurang dengan total biaya sendiri dari seluruh modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Berikut merupakan contoh kasus dari metode Economic Value Added atau EVA.
PT Telekomunikasi Indonesia ingin mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2007 sampai 2009 dengan memperhatikan ekspektasi para penyandang dana. Berikut merupakan kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA. Kesimpulannya dapat dilihat pada tabel hasil perhitungan menggunakan metode EVA ini bahwa perusahaan pada tahun 2007 sampai 2009 menghasilkan nilai EVA lebih besar dari nol. Ini berarti telah terjadi proses tambah ekonomis lebih setelah perusahaan membayarkan semua kewajibannya kepada para penyandang dana. EVA memiliki prinsip bahwa keberhasilan manajemen diukur berdasarkan nilai tambah ekonomis yang diciptakan selama periode tertentu. EVA akan meningkat apabila manajemen melakukan berbagai hal, yakni meningkatkan laba operasi tanpa adanya tambahan modal, menginvestasikan laba baru ke dalam proyek yang mendapat return yang lebih besar dari biaya modal yang ada, dan menarik biaya modal dari aktivitas usaha yang tidak menguntungkan. Berikut merupakan balance scorecard sebagai upaya perbaikan kinerja keuangan. Perspektif pertama adalah keuangan dengan ukuran generik, yaitu tingkat pengembalian modal dan nilai tambah. Perspektif kedua ialah pelanggan, ukuran generiknya adalah kepuasan pelanggan, retensi atau kemampuan mempertahankan pelanggan lama, pangsa pasar, dan kemampuan menarik pelanggan baru. Perspektif ketiga ialah bisnis internal, ukuran generiknya, inovasi, mutu pelayanan, efisiensi produksi, dan pengenalan produk baru. Perspektif keempat ialah pembelajaran dan pertumbuhan. Ukuran generiknya adalah kemampuan pekerja, kepuasan pekerja, dan ketersediaan sistem informasi serta kinerja kelompok atau tim performance. Saran perbaikan yang dapat diberikan pada PT Nusantara Manado yang menggunakan metode analisis rasio keuangan, yaitu sebaiknya perusahaan tidak hanya menggunakan metode analisis rasio keuangan saja yang menilai dari segi operasional dan keuangan intern, tetapi juga perlu menerapkan konsep EVA atau Economic Value Added sebagai pendukung analisis kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat memberikan perhitungan yang lebih mengarah kepada laba real perusahaan yang diukur dari kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai nilai tambah dan memberikan tingkat pengembalian sesuai dengan harapan investor, baik kreditur maupun pemegang saham. Dan saran perbaikan untuk PT Telekomunikasi Indonesia menggunakan metode Economic Value Added atau EVA berdasarkan penelitian dilakukan oleh Garvey dan Milburn. Suatu perusahaan yang menggunakan metode EVA berkolerasi lebih tinggi terhadap return dibanding dengan earnings. Agar nilai EVA lebih meningkat, maka PT Telekomunikasi Indonesia harus menaikkan nilai NOPAT dan menurunkan nilai capital charge untuk mendapatkan hasil EVA yang lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.